Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa diberikan nikmat kesehatan. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ganda Hijrah Selaras SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Biologi Umum, dan selanjutnya teman-teman sekalian yang berbahagia. Baiklah, perkenalkan, saya Puja Cahyati sebagai moderator, dan kemudian ada rekan-rekan saya sebagai presentatornya, yaitu Rizky Murni Kurniati, Nurul Latifah, Anggun Apriliani. Baiklah, pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur dan organisasi tubuh tumbuhan. Sebelum kita memulai diskusi kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah agar diskusi kita lebih barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai presentasi kita pada pagi hari ini, izinkan kami untuk menampilkan PPT kami terlebih dahulu. Nah, baik, langsung saja. Marilah kita simak dan dengarkan penjelasan dari rekan-rekan saya tentang struktur dan organisasi tubuh tumbuhan yang akan disampaikan oleh presentator pertama, yaitu Rizky Murni Kurniati. Kepada Murni, disilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu ciri-ciri umum tumbuhan. Tumbuhan memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu organisme multisel dengan sel eukariotik, yang kedua kutikula, yang ketiga autotrof, yang keempat jaringan pembuluh atau pengangkut, yang kelima plastida, yang keenam bereproduksi secara seksual ataupun aseksual, yang ketujuh bernafas melalui stomata, dan yang terakhir yaitu memiliki organ indera. Seperti yang dapat kita lihat di PPT, teman-teman bisa melihat bagaimana gambar dari ciri-ciri umum tumbuhan. Selanjutnya, ciri-ciri, contoh, dan manfaat tumbuhan lumut atau bryophyta. Yang pertama ada ciri-ciri tumbuhan lumut. Lumut memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu hidup di tempat yang lembab dan teduh. Yang kedua memiliki klorofil. Yang ketiga tidak memiliki akar, batang, dan daun. Yang keempat penghasil spora dengan berkembang biak dengan gamet. Yang kelima organ kelamin jantan disebut antheridium dan kelamin betina disebut archegonium. Yang keenam yaitu tidak memiliki jaringan xilem dan floem. Yang ketujuh, tumbuhan lumut dinding selnya tersusun atas selulosa. Dan yang terakhir yaitu mengalami dua fase kehidupan. Contoh tumbuhan lumut. Yang pertama ada lumut daun. Bisa kita lihat di PPT yang kami tayangkan. Yang kedua yaitu lumut hati. Yang ketiga ada lumut tanduk. Dan manfaat tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, tumbuhan lumut dapat menahan erosi tanah, mengurangi banjir, meningkatkan sumber air, menyuplai oksigen, obat mata dan hipertensi, obat hepatitis dan antiseptik, obat luka bakar dan luka luar, dan yang terakhir mengatasi bisa luar. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Murni yang telah menjelaskan materi kita bagian yang pertama. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Latifah. Kepada Nurul Latifah, disilakan. Baiklah rekan-rekan semuanya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi berikutnya, yaitu ciri-ciri contoh manfaat tumbuhan paku. Pertama, kita bahas ciri-ciri tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki beberapa ciri-ciri di antaranya. Tubuh utamanya adalah sporofit.
Yang kedua, dapat dibedakan antara akar, daun, dan batang seperti yang tertera pada gambar di samping. Teman-teman bisa lihat perbedaan antara akar, batang, dan daun dari tanaman paku. Yang ketiga, pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Yang keempat, berkembang biak dengan spora yang terbentuk pada sporangium. Yang kelima, mengalami metagenesis. Dan yang keenam, alat reproduksi jantan disebut antheridium dan betina disebut acrogonium. Dan yang ketujuh, daun muda menggulung seperti gagang biola. Lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu contoh dan manfaat tumbuhan paku. Ada beberapa manfaat dari tumbuhan paku. Yang pertamanya, paku tanduk. Paku tanduk digunakan sebagai tanaman hias, sebagai obat untuk mengobati gondok, bisul, menyuburkan kandungan, dan pereda haid. Yang kedua, suklir. Tanaman ini digunakan untuk menghiasi perkarangan rumah dengan ditanam dalam pot atau langsung di tanah, seperti gambar yang tertera pada slide kita. Yang ketiga, paku pedang. Tanaman ini dimanfaatkan sebagai hiasan rumah dan sebagai tanaman herbal untuk obat cacing sampai kanker perut. Yang keempat, paku sisik naga. Tanaman ini digunakan sebagai obat sariawan, anti radang, penyakit paroritis, menyembuhkan TBC kulit. Yang kelima, paku lang-layang. Tanaman ini digunakan untuk bahan makanan, obat mata, dan juga tanaman hias, seperti yang tertera pada gambar. Yang keempat, ciri-ciri, contoh, dan manfaat tumbuhan biji atau yang biasa kita sebut spermatopita. Ciri-ciri tumbuhan biji. Tumbuhan berbiji atau spermatopita merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas, yaitu adanya satu organ yang berupa biji. Biji merupakan bagian yang berasal dari bakal biji dan di dalamnya mengandung calon individu baru, yaitu lembaga. Selain itu, tumbuhan biji juga memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, bereproduksi melalui biji. Yang kedua, memiliki berkas pembuluh. Yang ketiga, bersifat fotoautotrof. Dan yang keempat, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Dan yang kelima, dapat menghasilkan sel gamet dan embrio. Contoh tumbuhan biji. Bisa kita lihat dari beberapa gambar yang tertera. Nah, ada tanaman padi, manggis, jeruk, apel, jambu, dan masih banyak lainnya. Tanaman biji juga memiliki beberapa manfaat, di antaranya sebagai bahan pangan, sebagai bahan sandang, sebagai bahan papan, sebagai obat-obatan, dan sebagai dekorasi. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Nurul yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Selanjutnya kita akan beralih ke materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh Anggun. Kepada Anggun, disilakan. Baiklah teman-teman, di sini Anggun akan menjelaskan tentang materi kelima, struktur dan organisasi tumbuhan biji. A. Jaringan tumbuhan. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang tersusun atas sel-sel yang aktif membelah. Jaringan meristem terbagi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Ciri-ciri jaringan meristem yaitu, yang pertama, tersusun dari sel-sel muda yang berbentuk sama kecil dan bulat. Yang kedua, dinding selnya tipis dan elastis. Yang ketiga, selnya memiliki sitoplasma yang padat dan kecil, vakuola, plastida belum matang. Yang keempat, sel-sel penyusun jaringan yang padat dan tidak memiliki banyak ruang. Jenis-jenis jaringan meristem yang pertama, meristem apical, yang kedua meristem lateral, yang ketiga meristem interkalar. Yang kedua, jaringan dewasa. Jaringan dewasa pada tumbuhan yaitu jaringan parenkim, jaringan kolenkim, jaringan sklerenkim, jaringan kilem, dan jaringan floem. Ciri-ciri jaringan dewasa yaitu yang pertama, tidak melakukan aktivitas perbanyakan. Yang kedua, sel-selnya berukuran relatif besar daripada sel-sel meristem. Yang ketiga, sel-selnya sudah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Yang keempat, terdapat ruang antar sel-selnya. Yang kelima, memiliki vakuola yang besar sehingga mengandung sedikit sitoplasma. Yang keenam, dan lain-lain.
Teman-teman bisa juga melihat ini ada gambar tentang jaringan pada tumbuhan. Terima kasih kita ucapkan kepada Anggun yang telah membacakan materi terakhir kita pada diskusi hari ini. Nah, itu dia adalah penjelasan dari kelompok kami tentang struktur dan organisasi tubuh tumbuhan. Kepada rekan-rekan semua yang ingin bertanya, silakan bertanya dan dituliskan pertanyaannya di kolom komentar nanti. Baiklah, sekianlah presentasi kami pada pagi hari ini. Saya selaku moderator dan juga rekan-rekan saya sebagai presentator pertama, kedua, dan ketiga mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Untuk mengakhiri sesi diskusi kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.